Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi. Kalau kita pernah nonton film Indiana Jones, dalam salah satu episodenya yang berjudul Raiders of the Lost Ark, diceritakan tentang penemuan tabut perjanjian. Film Indiana Jones ini memang cukup menarik karena episodenya itu sangat banyak dan isinya adalah petualangan. Di salah satu judul yaitu Raiders of the Lost Ark, itu diceritakan di situ tentang penemuan tabut perjanjian. Sekalipun memang penemuannya tidak sama persis seperti yang fakta. Kalau kita lihat penemuan tabut perjanjian itu ada di bawah Bukit Golgota yang ditemukan oleh seorang arkeolog yang bernama Ron Wyatt. Namun demikian, saudara-saudara, ada satu hal yang menarik dari film tersebut, ya, yaitu bahwa setiap orang siapapun yang melihat ke dalam tabut perjanjian itu akan mati. Itu yang ada dalam cerita film tersebut. Nah, dari sini saya mencoba untuk merenung, saudara-saudara, apa sebenarnya yang ada di dalam tabut yang mendatangkan hukuman atas orang yang melihatnya, seperti yang diceritakan dalam film tersebut. Kalau kita perhatikan dari kitab Ibrani dan kita lihat tentang fakta yang sebenarnya, tabut perjanjian itu di dalamnya berisi 3 benda. Dan benda-benda inilah yang sebetulnya menjadi ajang perebutan manusia selama dia hidup di dalam dunia ini. Benda-benda itu yang pertama adalah 2 loh batu, kemudian buli-buli berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas. Barang-barang ini sebenarnya yang menjadi gambaran tentang manusia yang menolak pemberian Tuhan. 2 loh batu itu tentu kita semua tahu, saudara-saudara, itu adalah 10 perintah Elohim, atau orang juga bisa menyebut dengan kalimat Torah. Tetapi justru saat Torah dibawa turun, kalau kita melihat dari sebuah kisah, bagaimana Moshe membawa turun 2 loh batu, yang saya menyebut itu adalah aturan dari Tuhan. Ternyata justru manusia sedang dalam keadaan berdosa. Mereka mengeluh-elukan patung lembu emas sambil berkata, inilah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir. Saudara bisa bayangkan bagaimana sakit hatinya Tuhan ketika dia disamakan, disejajarkan dengan patung lembu emas buatan tangan manusia. Jadi saya katakan itulah peraturan, tetapi sangat disayangkan sekali manusia menolak standar aturan Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun orang-orang menolak yang namanya Torah. Tapi kita bersyukur bahwa kita sudah memahami bahwa Torah kehidupan
yang kita kenal adalah Yeshua HaMashiach yang menjadi pelaku Torah akan kita jadikan sebagai gaya hidup umat-umatnya termasuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, ketika orang mengatakan bahwa Torah itu tidak berlaku, maka saya bertanya, kalau tidak berlaku terus mau pakai standarnya siapa? Kebanyakan mereka berkata, kita ikut aturannya Tuhan. Kalau mereka berkata aturannya Tuhan, saya akan menjawab, loh bukankah Yeshua itu adalah Torah kehidupan? Artinya, Yeshua adalah satu prototipe, sebuah tipe manusia yang menjadi pelaku Torah. Jadi, apabila Anda ingin disebut sebagai pelaku Torah, maka kita harus mengikuti gaya hidup Yeshua HaMashiach yang dikenal sebagai Torah Chaim atau Torah kehidupan. Saya berulang kali memberitahukan bahwa Torah itu ada 3 macam, yang namanya Torah Sebalpe atau Torah lisan, kemudian Torah Sepiktaf atau Torah tertulis, dan Torah Chaim, yaitu Torah kehidupan, di mana kita menjalani Torah dengan mengikuti gaya hidup Yeshua. Itulah standar dari Torah yang sebenarnya. Kemudian kita lihat benda yang kedua yang ada di dalam tabut perjanjian, yaitu mana. Kita semua tentu tahu bahwa mana ini adalah makanan. Kalau saudara baca, sebetulnya mana itu makanan para malaikat ya. Di dalam kitab Tehillim, kitab Mazmur ada tertulis. Jadi, mana ini Tuhan berikan kepada umat manusia pada saat ada di padang gurun. Namun sangat disayangkan, manusia-manusia yang ada di padang gurun juga mudah sekali bosan. Dia menolak persediaan Tuhan karena manusia itu cenderung tidak puas dengan makanan mana. Padahal di padang gurun Tuhan kasih makan. Itu pun toh tetap manusia masih komplain, mengeluh, bersungut-sungut, marah, bahkan pikirannya mundur. Mereka berkata, emangnya di Mesir tidak ada kuburan? Kita harus menderita di padang gurun yang sangat ganas seperti ini. Pikiran mereka mundur. Walaupun saya tahu bahwa buah pikiran ini bukan dari bangsa Israel, tetapi dari bangsa-bangsa yang ikut keluar dari Mesir. Namun demikian, sekalipun bangsa-bangsa itu jauh lebih sedikit dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir, namun pengaruh mereka sangatlah besar. Pengaruh mereka merusak gaya berpikir bangsa Israel. Itu sangat luar biasa, saudara. Sampai-sampai perjalanan mereka harus berputar-putar hingga 40 tahun lamanya. Jadi, saya katakan manusia diberi makan oleh Tuhan pun juga masih serakah. Itu adalah sebuah gambaran tentang mana yang ada di dalam tabut perjanjian. Manusia tidak puas. Bahkan kalau kita melihat banyak sekali orang bermasalah dengan hukum, bahkan saling menghancurkan hanya karena ingin hidup enak sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka berusaha
untuk mencari makan pun mereka bisa melegalkan segala cara, sekalipun harus melanggar hukum Tuhan. Itu adalah gambaran dari mana manusia saling menggigit, saling menghancurkan hanya untuk makanan. Sampai di sini saudara bisa paham tentang dua benda yang kelihatan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah dua loh batu, dan yang kedua mana, dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas. Simbol apakah tongkat Harun ini, saudara-saudara? Tongkat Harun ini adalah simbol dari penggembalaan bangsa Israel. Harun kita tentu semua tahu, dia adalah seorang imam yang menjadi juru bicara Mose pada waktu dia berhadapan dengan Firaun. Tetapi sayang sekali, ternyata manusia juga tidak tunduk dalam penggembalaan imam. Berapa kali kita melihat nabi-nabi bahkan diturunkan, toh juga manusia masih senang bergaul dalam dosa. Penolakan manusia pada keimaman di bawah penggembalaan Imam Harun juga ternyata berlaku sampai hari ini. Berapa banyak kita melihat ada orang-orang yang katanya pelayanan, namun ternyata dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak tunduk dalam aturan penggembalaan guru besar kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Dunia kekristenan kembali dikejutkan oleh sebuah berita yang cukup menggoncangkan, yaitu dengan pembunuhan seorang pendeta terhadap temannya sendiri. Mungkin saudara sudah pernah lihat, bukan? Ya. Kalau saudara lihat, ikutin berita di internet, saudara menemukan di sana sebuah berita belum lama, seorang pendeta yang membunuh temannya sendiri, bahkan mayatnya dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibawa. Seorang pendeta loh, saudara-saudara. Saya berpikir, kenapa pendeta kok bisa melakukan seperti itu? Lalu apa yang selama ini dia lakukan? Dibunuhlah temannya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang di bawah jembatan layang di Jakarta. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bahwa alam roh itu tidak mengenal pendeta. Alam roh tidak mengenal orang berpendidikan tinggi. Alam roh tidak mengenal orang bertitel. Karena di mata Tuhan manusia itu sama saja. Berapa banyak kita melihat orang-orang di dunia ini hidup dengan tidak tunduk kepada aturan penggembalaan dari guru besar kita Yeshua HaMashiach. Manusia hidup hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Padahal kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam dunia sekarang sebetulnya bersumber pada tiga benda ini. Tabut perjanjian yang berisi tiga benda itu, makanya harus ditutup. Bapa Yahweh ingin memandang barang-barang yang jadi bencana pada manusia tidak lagi nampak, tetapi ditutup, sehingga yang nampak adalah
kemuliaan Tuhan. Kalau kita berbicara masalah tabut perjanjian, saudara, maka kita menemukan di sana bagaimana seorang imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus, dan imam besar itu akan memercikkan darah di atas tabut perjanjian yang tertutup. 3 benda itu tetap ada di dalam. Jadi setahun sekali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dan Tuhan suruh menyimpan benda-benda itu dan menutupinya dengan tutup pendamaian yang juga merupakan tempat darah korban dipercikkan. Setiap perayaan Hari Raya Yom Kippur, seorang imam besar akan masuk dan akan memercikkan darah. Apakah itu darah domba atau lembu? Dipercikkannya di situ. Dan imam besar itu akan memohonkan ampun atas dosa orang-orang Israel. Kalau kita melihat tentang tabut perjanjian, yang nampak hanyalah 2 kerub yang saling berhadapan. Dan kerub ini juga yang pernah menjaga Taman Eden agar manusia tidak mengambil buah pohon kehidupan. Manusia jatuh dalam dosa juga diawali dengan makanan. Kalau saudara perhatikan, kenapa sampai mereka, si Hawa dan Adam itu jatuh? Tidak lain adalah karena makanan. Bapak Yahweh sudah berkata bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Namun buah pohon pengetahuan baik dan jahat, janganlah engkau memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Namun si ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Namun matamu akan terbuka, dan engkau akan menjadi seperti Elohim. Firman itu dipelintir sedemikian rupa, sehingga Hawa tentu berpikir, berarti kalau begitu, aku bisa menjadi seperti Elohim, kalau aku makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga Hawa akhirnya mengambil buah itu dan diberikannya kepada Adam. Akhirnya mereka berdosa. Mereka kehilangan kemuliaan yang selama ini menutupi ketelanjangannya. Dan kalau kita melihat, mereka diusir dari Taman Eden, dan disitulah dijaga oleh malaikat, yaitu kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membayangkan tentang tabut perjanjian, selama tabut itu ada percikan darah, maka seluruh bangsa Israel diampuni segala perbuatan dosanya. Dan kita melihat bahwa penghakiman Tuhan itu selalu melihat akan adanya percikan darah. Tanpa percikan darah, tanpa pengorbanan, mustahil manusia bisa diselamatkan. Hari ini darah Yesua dipercikkan di atas tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian itu bukan diperciki dengan darah hewan, tetapi dengan darah Yesua yang adalah kehidupan Yesua sendiri. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 9 ayat 12, Yesua adalah merupakan darah yang tercurah
ditutup pendamaian. Karena dia sendiri adalah pendamaian untuk manusia bisa punya hubungan dengan Bapa Yahweh. Jadi hari ini saudara, kita semua umat-umat Tuhan, kita sudah dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan, dan itu dimungkinkan hanya karena adanya pencurahan darah Yesua di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita semua, dosa-dosa kita dihapus oleh karena darah Yesua HaMashiach. Makanya 3 benda itu harus tetap berada di dalam tabut perjanjian. Sementara yang nampak adalah darah yang dipercikkan. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Romia katakan, sebab upah dosa ialah maut, namun karunia Elohim adalah hidup yang kekal. Dan kita semua sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak lagi perlu berurusan dengan api neraka. Saya kemarin sempat melihat satu tayangan dialog di supranatural yang dipandu oleh Sid Roth dari Amerika. Bagaimana Sid Roth ini mewawancarai seseorang yang pernah melihat mengerikannya neraka. Dia melihat bagaimana mengerikan dan dahsyatnya orang ada di dalam neraka. Di neraka itu berbau anyir, berbau busuk, dan orang-orang yang terbakar di sana tidak pernah mati. Inilah kesempatan yang terbaik untuk kita sama-sama mempertahankan iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena kita tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Di akhir zaman ini kita juga harus tahu bahwa setan sedang melipat gandakan kekuatannya dengan dalih-dalih rohani. Kita sering melihat bagaimana orang-orang yang tadinya menggebu-gebu memanggil nama Bapa, sekarang dengan entengnya dia tinggalkan nama Bapa, bahkan tinggalkan Yeshua HaMashiach. Mereka dengan menggunakan gaya berpikir mereka sendiri, mereka menganggap aku punya agama baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan dari mana? Siapa yang menyelamatkan? Tidak ada pengorbanan darah, mustahil manusia bisa selamat. Jadi hari ini saya katakan, berhati-hatilah, karena setan itu berusaha untuk menggulingkan iman kita dengan berbagai macam cara. Ada yang karena belajar, ada yang karena perkawinan, ada yang karena malapetaka. Saya sudah berkali-kali menyampaikannya, tetapi saya beritahu, kita harus tetap bertahan dalam iman yang benar, yaitu kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan Bapa Yahweh tidak melihat dosa-dosa saudara, tetapi dia melihat karya sempurna putranya, yaitu Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu, jangan pusatkan perhatian saudara kepada dosa-dosa, tapi pusatkan kepada darah Yeshua HaMashiach. Di dalam kitab Tehillim pasal 103 ayat 12 dan 13 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dia menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Seperti Bapak berbelas kasihan kepada anak-anak,
Demikianlah Yahweh berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, kita ini betul-betul sudah mendapatkan keselamatan secara mutlak. Yang sekarang harus kita jalani adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya karya keselamatan yang kita dapatkan, kita bisa pertahankan sampai pada titik nafas yang penghabisan dengan kita menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan, setan itu tidak mengenal pendeta. Yang setan kenal adalah ketika manusia membuka celah, dia akan masuk. Bila perlu, dia akan permalukan hidupnya. Makanya sampai ada pendeta yang membunuh, pendeta yang melakukan pemerkosaan, dan macam-macam sekali saudara. Sehingga tujuan dari setan itu terwujud, yaitu merusak ciptaan Tuhan dan mempermalukannya. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu cukup dengan berkata darah Yesua, maka segala kekuatan kutuk apapun dapat dipatahkan. Mungkin saudara akan bertanya, kutuk apakah yang harus dipatahkan? Saya katakan bahwa kutuk yang ada di dunia ini sangat banyak. Pernah ada seseorang yang bertanya, kenapa saya sudah menjalani hukum Loa, ternyata tidak ada hasil sama sekali. Saya katakan, yang jelas konsep hukumnya Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita mau tahu, kita perlu koreksi diri kita masing-masing. Salah satu di antaranya adalah, apakah kita sudah dipatahkan dari kutuk kemiskinan? Ketika kita ada dalam kutuk kemiskinan, maka yang ada segala usaha apapun pasti akan mengguling. Pikiran manusia selalu tertuju kepada hutang dan hutang. Banyak sekali kita melihat orang-orang yang bermental hutang. Selalu hutang sana, hutang sini. Rentenir juga dihutangi, bank pelecet juga dihutangi, saudara. Dan orang-orang yang seperti ini, saya mungkin bisa mengatakan kepadanya, kamu ada di bawah kutuk kemiskinan. Dan kutuk kemiskinan itu bisa dipatahkan hanya dengan kuasa darah Yesua HaMasiah. Kita juga bisa mematahkan kutuk perceraian, kutuk bencana, kutuk malapetaka, kutuk sakit penyakit. Kita harus tahu bahwa alam roh itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Makanya kita perlu bertanya, jikalau hidup saya ini mengalami stagnan, seolah-olah kita jalan di tempat, kita perlu bertanya, ada apa ini? Saat kita jalan di tempat, manifestasinya apa? Jikalau manifestasinya itu adalah munculnya banyak bencana, berarti ada kutuk bencana di situ. Dan kita bisa patahkan dengan kuasa darah Yesua HaMasiah. Terus orang bertanya, terus mematahkannya bagaimana? Oh, sangat gampang, saudara. Ingat bahwa alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Kita cukup berkata, hai bencana, hai kutuk bencana, aku perintahkan dalam nama Adonai Yesua HaMasiah, pergi tinggalkan hidupku, dan aku tutup seluruh kehidupanku dengan darah Yesua HaMasiah. Ketika
darah Yeshua HaMashiach menguasai kehidupan kita, masalah makanan, masalah berkat, itu adalah masalah yang gampang bagi Tuhan. Kebanyakan orang bukan mencari Tuhan, tetapi mencari berkat-berkat-Nya. Inilah yang sering kali Yeshua katakan, bahwa kamu mengikut aku bukan karena Tuhan, tetapi karena kamu butuh mujizat. Saya katakan manusia butuh mujizat tidak salah. Tetapi yang paling utama yang harus dicari adalah kita mencari Tuhan dan segala kebenarannya. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, saya katakan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kehidupanmu pasti dijamin oleh Tuhan dan engkau sekali-kali tidak akan dipermalukan olehnya. Bapa Yahweh itu maha kuasa, saudara. Ketika dia membuat mujizat, kecepatan mujizat itu jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi kalau hari ini saudara mungkin mengalami banyak hal, kendala, lihat saja manifestasi kendalanya apa. Kalau saudara banyak mengalami bencana, bisa jadi ada kutuk bencana di situ. Kalau saudara usahanya banyak sekali gagal, bisa jadi saudara ada di bawah kutuk kemiskinan. Dan itu bisa dipatahkan cukup dengan kita berbicara. Aku tutup dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Maka secara alam supranatural, kehidupan kita itu tercover oleh kuasa darah Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya kenapa 3 benda tadi, 2 loh batu, kemudian mana, dan tongkat Harun harus tetap tertutup. Sekarang dikuasai total oleh percikan darah. Faktanya, manusia diberi 2 loh batu, diberi aturan, toh manusia tetap menyangkal. Diberi mana, artinya diberi makan, toh juga manusia masih juga melakukan dosa. Dipimpin dalam simbol tongkat Harun, toh juga manusia sulit diatur. Itu sebabnya semua harus ditutup hanya melalui darah Yeshua HaMashiach, maka kita pasti diselamatkan. Di dalam kitab Ifrim pasal 13 ayat 20 dikatakan, dan Elohim damai sejahtera yang telah membawa kembali gembala agung, domba-domba dari antara orang mati dengan darah perjanjian kekal, Yeshua Tuhan kita. Ada darah perjanjian kekal. Di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 1 ayat 5 dikatakan, dan dari Yeshua HaMashiach, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati, dan pemimpin raja-raja di bumi, bagi dia yang telah mengasihi kita, dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Jadi pagi hari ini, ada satu pesan khusus di ibadah Sabat kita, yaitu tetap pandang darah Yeshua HaMashiach. Dunia ini saya harus mengatakan bukan semakin enak, bukan semakin nyaman, sekalipun dibuat nyaman oleh teknologi, tetapi itu justru mempersulit manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan pun diacak-acak, dipaksa sana, paksa sini. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini, pandang terus Tuhan, ikuti aturan-aturannya, karena kita sudah ditutup oleh kuasa darah Yeshua. Kita tinggal menjalani hidup ini sesuai dengan firman, dan kita bertahan sampai akhir, maka kita pasti selamat. Jangan sampai
perjalanan hidup kita digulingkan hanya dengan 3 benda tadi. Dikasih aturan tidak mau, diberi makan juga tidak mau, dibimbing juga tidak mau. Dan sekarang yang terakhir adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Kalau sampai kita diberikan keselamatan oleh darah Yesus, kita menolak, maka selesai sudah. Hati-hati Bapak Ibu, kalau saudara mau belajar, silakan belajar dengan gaya apapun. Tapi jangan sekali-kali tinggalkan Yeshua HaMashiach. Mustahil engkau bisa selamat. Dengan gaya berpikir, dengan kesombongan kepandaianmu, tidak akan mampu menyelamatkan kecuali dengan darah Yeshua HaMashiach. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Bagaimana kami mendapatkan keselamatan melalui kuasa darah Yeshua HaMashiach. Tuntun kami Tuhan, untuk kami selalu ada dalam jalur kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kehidupan manusia tidak lama lagi. Karena masa anti HaMashiach akan berkuasa di atas muka bumi ini. Dan biarlah kami akan terus bertahan sampai Engkau menjemput kami, menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapak Yahweh. Beri kami kekuatan iman yang semakin hari semakin teguh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oh tidak ada, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama ibadah, memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami mau hidup kami selalu dikuasai oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Di dalam anugerah kasih dari Bapa Yahweh yang maha kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken Yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syikar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Panau eleka wikune
Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Shalom. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.